Reforming Heart hari ke-52. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah merayakan kehadiran Tuhan bersama para budak. Mari kita membaca Alkitab dari 2 Samuel 6 ayat 16-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikhal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketur roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikhal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikhal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikhal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Mari kita merenungkan. Setelah tabut perjanjian tersebut masuk ke dalam benteng kota Daud, Mikhal melihat Daud menari-nari dan meloncat-loncat di hadapan Tuhan. Mikhal memandang rendah Daud dan mengatakan bahwa sang raja Israel mempermalukan dirinya karena menelanjangi diri. Ayat ini tidak bermaksud mengatakan bahwa Daud telanjang. Sebab di dalam 1 Tawarikh 15 ayat 27, dikatakan bahwa Daud memakai jubah lenan dan baju efod dari kain lenan. Mari kita melihat kitab 1 Tawarikh 15 ayat 27. Demikian bunyinya. Daud memakai jubah dari kain lenan halus. Juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi dan kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Lalu apakah yang dipandang rendah oleh Mikhal? Mikhal memandang rendah Daud karena dia mengambil posisi para perempuan dan budak yang menyambut masuknya sang raja dan pasukannya. Mari kita melihat kitab 1 Samuel 18 ayat 6-7. Dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dia menari-nari, bahkan melompat-lompat, padahal dia adalah sang raja yang seharusnya berjalan dengan wibawa dan disambut dengan tarian dan lompatan rakyat biasa. Inilah sebabnya Daud berespons dengan mengatakan bahwa ia lebih suka disamakan dengan budak-budak yang menyambut Tuhan dengan melompat-lompat dan menari-nari daripada memiliki keangkuhan Mikhal, yang hanyalah anak dari raja yang sudah ditolak. Mari kita melihat kitab 2 Samuel 6 ayat 22. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Jadi yang dimaksudkan Mikhal dengan menelanjangi diri bukanlah Daud membuka pakaian lenannya, tetapi Daud merendahkan diri dengan tidak memakai pakaian kerajaan dan berjalan untuk disambut. Bagian ini juga bukanlah seperti anggapan banyak orang Kristen.
yaitu bahwa ibadah yang sejati di hadapan Tuhan adalah dengan meloncat-loncat dan menari-nari. Ini bukan ibadah. Ini adalah prosesi penyambutan sang raja yang masuk ke kota setelah menang perang. Seperti dalam 1 Samuel 18 ayat 6-7. Demikian bunyinya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Tetapi bedanya adalah, sekarang sang raja juga ikut menyambut. Daud ikut menari dan melompat-lompat tanda kegirangan atas kemenangan sang raja. Tetapi siapakah raja yang harus disambut oleh Raja Daud? Raja itu adalah Tuhan semesta alam yang kehadirannya dilambangkan oleh tabut perjanjian. Daud sedang menjadi budak yang menyambut sang raja dengan tari-tarian dan sorak kemenangan perang. Jadi ini adalah pesta kemenangan perang, bukan ibadah. Daud tidak akan pernah melakukan tarian dan sorakan kemenangan ini di saat datang beribadah kepada Tuhan. Banyak orang Kristen sekarang terlalu berani dan tidak sopan ketika datang ke hadapan Tuhan. Mereka memanipulasi ayat-ayat Alkitab demi kesenangan diri mereka sendiri. Tetapi tarian dan loncatan Daud adalah gambaran bahwa raja dunia ini hanyalah setara dengan para budak-budak perempuan yang menyambut jika berada di hadapan sang raja semesta alam. Bagian pertama, kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 2 Samuel. Bagian ini memberikan penekanan penting tentang pengertian raja sebagai wakil Tuhan untuk menyatakan keadilan dan kebenaran Tuhan. Daud hanyalah wakil Allah. Allah adalah raja yang sejati. Bagi Daud, pengurapan sang raja Israel sesungguhnya bukanlah ketika dia diurapi, tetapi ketika Tuhan menyatakan kehadirannya di Yerusalem. Inilah sang raja yang memang sepantasnya bertahta atas Israel, bahkan seluruh dunia. Bagian selanjutnya dari kitab 2 Samuel memberikan penekanan yang makin jelas tentang tahta Daud yang akan diduduki oleh anak Allah sendiri yang juga adalah keturunan Daud. Allah akan memelihara keturunan Daud karena dialah pemilik sejati tahta Daud, dan dia sendirilah yang akan memerintah. Kepekaan Daud sangat mengagumkan. Dia merasa jikalau Tuhan sedang berbaris masuk Yerusalem, maka dia harus menjadi budak penyambut yang bersorak, menari, dan melompat-lompat kegirangan untuk menyatakan suasana penyambutan yang meriah. Bukan Daud, melainkan Allah adalah Raja Israel. Bagian kedua, apakah yang dapat kita pelajari? Bagian ini menyatakan kepada kita sekalian untuk mempunyai kekaguman kepada Allah lebih daripada kepada diri sendiri. Daud tidak menganggap posisinya sebagai raja sebagai posisi yang penting. Dia tidak peduli jika dia harus disetarakan dengan para budak sekalipun. Tetapi dia terus berjuang untuk membela kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada orang yang boleh menghina kemuliaan Tuhan atau memberikan sembah sujud yang kurang sungguh-sungguh kepada Dia. Maka Daud merendahkan dirinya demi meninggikan Tuhan Allah yang bertahta di surga. Daud mengutamakan Tuhan di dalam pemerintahannya. Maka dia menyambut Tuhan dengan perayaan yang lebih daripada perayaan pelantikannya sendiri. Mengapa? Karena dalam perayaan masuknya tabut ke Yerusalem, Daud sendirilah yang menjadi hamba rendahan yang menyambut sang raja pulang. Kita yang mengaku sebagai orang-orang yang menyembah Allah seringkali gagal menjalankan hal ini. Kita mengaku mengasihi Tuhan, tetapi tenaga kita yang terbaik tidak diberikan untuk hal yang menyenangkan hatinya. Kita mengaku menghormati Dia, tetapi kita memberikan prioritas untuk acara kita sendiri ketimbang Tuhan. Betapa banyak orang Kristen yang kalau menikah lebih memberikan prioritas untuk resepsi ketimbang pemberkatan di gereja.
acara resepsi di atas pemberkatan gereja, acara ulang tahun di atas kebaktian, acara kantor di atas kegiatan gerejawi. Kita merayakan sesuatu yang berkait dengan diri kita sendiri lebih megah daripada merayakan sesuatu yang berkait dengan Allah. Mengapa kita melakukan itu? Karena diri kita lebih penting daripada Allah. Inilah dosa besar orang Kristen. Mari belajar untuk mengembalikan hati kita kepada Tuhan. Belajar untuk mengutamakan Tuhan dan memperhamba diri di hadapan Dia. Jika kita adalah seorang pemimpin, belajar untuk menjadi pelayan di gereja Tuhan. Jika kita adalah orang yang diberi kelimpahan uang, belajar untuk gunakan uang dengan porsi lebih besar untuk Tuhan dan orang lain, lebih daripada untuk diri sendiri. Jangan lakukan apapun yang membuat kita terlihat lebih utama daripada Tuhan. Daud tidak mau acara pelantikan dia sebagai raja lebih megah daripada penyambutan masuknya tabut perjanjian ke Yerusalem. Bagian ketiga, bayang-bayang Kristus. Bagian ini memiliki keunikan tersendiri dalam menyatakan Kristus. Yang pertama adalah, Daud tahu bahwa Allah adalah raja yang akan bertahta selamanya di Israel. Daud, sebagai raja pilihan Allah, tidak menolak Allah sebagai raja seperti umat Israel menolak Allah menjadi raja mereka. Mari kita melihat kitab 1 Samuel 8 ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itulah sebabnya, Daud mempersilahkan Allah yang mengambil tahta Israel, dan dia sendiri memosisikan dirinya sebagai hamba yang menyambut dengan tari-tarian dan sorak dan lompatan kegirangan. Siapakah yang akan duduk di tahta Israel selama-lamanya? Allah melalui siapa? Melalui anaknya yang akan datang melalui garis keturunan Daud. Kristuslah raja yang sedang dipersilahkan Daud untuk duduk di atas tahta Israel. Masuknya tabut ke Yerusalem dan sambutan yang dilakukan oleh orang Israel di bawah pimpinan Daud adalah suatu pernyataan iman yang akan digenapi dengan masuknya Kristus ke Yerusalem. Mari kita melihat kitab Injil Matius 21 ayat 8-9. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Kristus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Tetapi sambutan yang sejati nanti bukanlah ketika Kristus masuk ke Yerusalem. Sebab pada waktu itu hanya orang-orang Yerusalem dan sekitarnya yang menyambut. Sambutan yang sejati akan datang waktu Kristus mengklaim tahta pemerintahan seluruh dunia ini dalam kedatangannya yang kedua nanti. Inilah penggenapan sempurna dari sambutan tabut masuk ke Yerusalem. Hal kedua adalah, bagian ini memberikan gambaran tentang Kristus yang memosisikan dirinya bersama-sama dengan orang-orang yang rendah dan kecil di dalam pandangan masyarakat. Daud dihina oleh Michal karena dia menganggap bahwa dia dan Daud adalah golongan keluarga kerajaan yang seharusnya tidak bergaul dengan para budak perempuan. Tetapi Daud menjawab bahwa dia mau dihormati dengan cara merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, sampai pada level budak kalau perlu. Bukankah ini juga yang dilakukan Kristus? Dia memperhatikan orang-orang rendah dengan menyamakan dirinya dengan mereka. Kristus memperhatikan sengsara orang-orang rendah. Dengan dirinya sendiri rela direndahkan dan rela mengalami sengsara bersama-sama dengan orang-orang rendah di dunia ini.